Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nah, sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, terlebih dahulu yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Sintaksis Bahasa Indonesia dan yang kami sayangi teman-teman kami semua. Judul yang kami bahas di sini yaitu perbedaan frasa dan klausa beserta contohnya. Langsung saja, saya sebagai moderator dan sekaligus penyaji pertama, penyaji kedua yaitu Nipsata Deborah Warubu, dan penyaji ketiga yaitu Winda Cerdian Sebuah. Nah, langsung saja pada penyaji pertama, yaitu pengertian frasa. Frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang hanya memiliki satu fungsi kalimat saja. Contohnya, besok pagi. Nah, di sini frasa tersebut terdiri dari dua kata, tetapi dia hanya memiliki satu kedudukan, yaitu sebagai keterangan. Nah, contoh kedua yaitu gedung sekolah itu. Nah, itu juga merupakan frasa yang memiliki gabungan dua kata, yaitu sebagai kedudukan objek. Nah, untuk lebih mendalami, ada beberapa jenis frasa. Itu frasa berdasarkan kesetaraan distribusi unsur-unsurnya yang dibagi menjadi dua, yaitu frase endosentris dan frase ekosentris. Pertama dulu kita masuk pada frase endosentris. Frase endosentris ini dibagi menjadi tiga, yaitu frase endosentris atributif. Frase endosentris atributif ini merupakan frasa yang terdiri dari unsur-unsur yang tidak setara, atau bisa juga sebagai penerangan dan diterangkan. Nah, contohnya perjalanan panjang. Yang diterangkan yaitu perjalanan, yang menerangkan itu panjang, berarti perjalanannya itu panjang. Contoh kedua yaitu sedang belajar. Nah, yang diterangkan itu belajar. Yang kata yang menerangkannya itu sedang, berarti sedang belajar. Frasa kedua yaitu frasa endosentris apositif. Frasa endosentris apositif ini frasa yang atributnya berupa aposisi atau keterangan tambahan. Contohnya, Susi anak Pasale sangat pintar, berarti dia bisa menambahkan bahwa Susi itu anak Pasale. Ketiga yaitu frase endosentris koordinatif. Nah, frase endosentris koordinatif ini merupakan frasa yang unsur-unsurnya setara. Contohnya bisa digunakan kata penghubung. Contoh kakek dan nenek, berarti itu memiliki unsur-unsur yang setara. Kakek dan nenek. Bisa juga menggunakan kata penghubung yaitu dan. Contoh kedua yaitu pembinaan dan pengembangan. Kedua yaitu frase ekosentris. Frase ekosentris ini frasa yang tidak mempunyai distribusi yang sama dengan unsur-unsurnya, atau bisa memakai kata depan. Contoh, dari kampung ke pasar. Jadi itu kata depannya dari. Dan contoh kedua kata depannya ke. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh penyaji kedua. Kepada saudara kami dipersilakan. Baik, kami akan melanjutkan materi kami yaitu bagian B. Frasa ditinjau dari segi persamaan distribusi dengan golongan kata atau kategori kata. Nah, frasa ini terbagi atas beberapa bagian yaitu 1. Frasa verbal. Nah, frasa verbal ini adalah frasa yang mempunyai distribusi yang sama dengan kata verbal atau kelompok kata yang dibentuk dengan kata kerja. Contohnya, suami istri sedang berkunjung ke rumah sakit. Nah, kata verbal di dalam itu yaitu sedang berkunjung. Atau contoh lain yaitu ibu sedang mencuci. Nah, kata kerja atau verbal di dalam itu yaitu sedang mencuci. Nomor 2 yaitu frasa nominal. Frasa nominal adalah frasa yang memiliki distribusi yang sama dengan kata nominal. Contohnya, Adi sedang membeli beberapa baju baru. Nah, frasa nominal yang di dalam contoh frasa nominal di situ adalah beberapa baju baru. Atau contoh lain yaitu kakek membeli 3 buah layang-layang. Contoh nominal di dalam itu yaitu 3 buah layang-layang. Nah, nomor 3 yaitu frasa adjektif. Nah, frasa adjektif ini adalah sekelompok kata yang menggunakan kata sifat atau keadaan sebagai inti dan menambahkan kata lain yang berfungsi menerapkan. Nah, contohnya yaitu gadis itu sangat cantik. Nah,
contoh adjektif atau kata sifat di dalam itu yaitu sangat cantik. Contoh lain, adik saya sedikit manja. Nah, kata adjektif atau sifat di situ sedikit manja. Nomor 4 yaitu frase pronomina. Nah, frase pronomina ini adalah suatu bahasa yang terbentuk dari dua kata atau lebih dengan pronomina dan hanya menduduki satu fungsi dalam kalimat. Contohnya yaitu kami sekalian akan berkunjung ke Bali. Nah, contoh pronomina di dalam itu yaitu kami sekalian. Atau contoh lain seperti aku dan kau pergi ke kampus. Nah, contoh frase pronomina di situ yaitu aku dan kau. Baik, nomor 5 yaitu frase numeralia. Nah, frase numeralia ini adalah sekelompok kata yang dibentuk dengan kata bilangan. Contohnya, ibu membeli 5 liter bensin. Nah, contoh kata bilangan yang terdapat di situ yaitu 5 liter bensin. C yaitu hakikat klausa. Nah, pengertian klausa di sini adalah gabungan dua kata atau lebih yang memiliki dua fungsi atau bisa disebut juga satuan gramatikal yang terdiri atas minimal subjek dan predikat. Contohnya di sini Ali bermain bola. Nah, subjek di dalam itu adalah Ali, sedangkan predikatnya adalah bermain bola. Atau contoh lain yaitu Ali dan Alifah membaca buku itu. Nah, predikat subjek di situ Ali dan Alifah, sedangkan predikatnya adalah membaca buku. Baik, selanjutnya akan diteruskan oleh penyaji ketiga. Terima kasih. Baik, kami akan melanjutkan pembahasan kami yaitu tentang jenis-jenis klausa. Berdasarkan strukturnya, klausa dibedakan menjadi dua yaitu klausa bebas dan klausa terikat. Yang pertama, klausa bebas. Klausa bebas adalah unsur-unsur yang ada dalam klausa bebas. Paling sedikit adalah subjek dan predikat. Sebagai contohnya, yang pertama itu ayahku sedang tidur. Nah, dalam contoh tersebut yang termasuk subjeknya yaitu ayahku dan yang termasuk predikatnya yaitu sedang tidur. Contoh yang kedua yaitu para tamu duduk di ruang depan. Sebagai subjeknya di situ yaitu para tamu dan predikatnya duduk di ruang tamu. Nah, yang kedua yaitu klausa terikat. Klausa terikat adalah klausa yang memiliki struktur tidak lengkap. Di dalam klausa terikat ini tidak terdapat subjek dan predikatnya, itu hanya terdapat kata keterangan saja. Sebagai contoh yang pertama, tadi malam. Dalam kata tadi malam ini itu bisa menjadi sebuah jawaban dari sebuah kalimat tanya. Baik, yang selanjutnya yaitu klausa berdasarkan kategori kata pengisi predikat. Yang pertama, klausa nominal. Klausa nominal adalah klausa yang predikatnya berupa nomina atau frasa nominal. Sebagai contoh yaitu ayahku Purnawinan Abri. Dalam klausa nominal ini terdapat subjek dan predikatnya. Sebagai subjek dalam contoh ini adalah ayahku dan predikatnya Purnawirawan Abri. Yang kedua yaitu klausa verbal. Klausa verbal adalah klausa yang predikatnya kategori verbal atau frasa verbal. Sebagai contoh yaitu adik mandi. Kata kerja yang ada dalam contoh tersebut yaitu mandi. Contoh yang kedua yaitu kerbau itu berlari. Kata kerja yang terdapat dalam contoh tersebut yaitu berlari. Yang ketiga yaitu klausa adjektifal. Klausa adjektifal adalah klausa yang predikatnya berkategori adjektif baik berupa kata maupun frasa. Sebagai contoh yaitu ibu guru itu cantik sekali. Nah, klausa adjektifal yang terdapat dalam contoh tersebut yaitu cantik sekali. Yang keempat yaitu klausa adverbial. Klausa adverbial adalah klausa yang predikatnya berupa kata atau frasa adverbial. Sebagai contohnya yaitu larinya teramat sangat. Nah, kata klausa adverbialnya dalam itu adalah teramat sangat. Selanjutnya yang kelima, klausa proposisional. Klausa proposisional adalah klausa yang predikatnya berupa frasa yang kategorinya preposisi. Sebagai contohnya yaitu ayah di kamar, ibu dari Medan. Nah, klausa proposisional yang terdapat dalam contoh tersebut yaitu kata di dan dari. Yang keenam, klausa numeralia.
Klausa numeralia adalah klausa yang predikatnya berupa akad atau frasa numeralia. Sebagai contoh yaitu gajinya 10 juta setahun. Klausa numeralia yang terdapat dalam contoh itu adalah 10 juta setahun. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan dari teman kami Winda Cardian Zebua, yaitu klausa berdasarkan ada tidaknya negatif pada predikat. Nah, klausa ini dibagi menjadi dua, yaitu klausa positif dan klausa negatif. Klausa positif yaitu klausa yang kata-katanya tidak menyatakan negatif. Contohnya, mereka memiliki perasaan gembira. Atau contoh kedua yaitu mertua itu sudah dianggap sebagai orang tuanya. Nah, kedua yaitu klausa negatif. Klausa negatif yaitu klausa yang menyatakan kata-kata negatif yang secara gramatikal menegatifkan predikatnya. Klausa negatif ini biasanya menggunakan kata tidak, tak, jangan, dan belum. Contohnya, dia tidak naik kelas. Contoh kedua, mereka tidak bekerja. Dan contoh ketiga, anaknya tak mau belajar. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan atau berupa kritikan dari teman-teman kami semua, kami persilakan.